Pada hari ini kita akan memulai ibadah hari Minggu kita. Saya yakin dan percaya Roh Kudus hadir di rumah-rumah saudara, Roh Kudus hadir di tempat ini, dan kita akan menyembah Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita berikan hanya tertuju kepada Tuhan, sebab Dia baik, Dia teramat baik di dalam setiap kehidupan kami. Kami berterima kasih Yesus. Haleluya. Oh Yesus, Engkau baik. Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkurku di hadapan-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, amin. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, ku takkan melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, amin. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan
teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bersamamu untuk kemuliaan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku, harapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami berharap kepadamu, Engkau akan memberikan harapan yang indah di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, haleluya. Jadikan ku bersamamu untuk kemuliaan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bersamamu untuk kemuliaan-Mu. Mari sembah Dia, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Haleluya. Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Yesus. Haleluya. Haleluya. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bersamamu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya penyertaan-Mu dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Engkau menyertai ibadah ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Siap bersorak untuk Tuhan. Kita
kita akan memuji Tuhan, kita akan girang di dalam Tuhan. Siapkan hati kita, kita angkat pujian kita, Allahku dahsyat. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kita angkat pujian ini dari awal. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Haleluya. 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 Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Haleluya. Haleluya. Kita akan tetap memuji Tuhan. Siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita akan melonjak untuk Tuhan. Tak ada yang tertandingi, hanya Yesus yang tertinggi. Haleluya. Kau baik Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Kau
tandingi hanya Engkau Yesus. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, come on, wow. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran Tuhan, karena setiap hari kita selalu butuh ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
bertahta di atas puji-pujian. Ketika kami menyembah Engkau, Engkau begitu senang. Engkau terima penyembahan kami. Engkau sangat mengasihi kami. Engkaulah yang terus memberkati kami. Tuhan, kami bersyukur boleh beribadah kepadamu. Kami bersyukur buat hari ini. Kami mau berkata di dalam setiap hati kami. Kami membutuhkan Engkau. Kami sangat mengasihi Engkau karena Engkau yang sudah mengasihi kami. Terima kasih Bapa, kami butuh firman-Mu, kami perlu firman-Mu. Engkau berbicara lewat hamba-Mu yang sudah Engkau pilih. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biar Tuhan apa yang Dia sampaikan adalah isi hati daripada-Mu. Berkati semua kami baik jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Biar mereka mengalami Engkau, dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan oleh kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Pada saat siang hari ini, yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah hamba Tuhan Stella Budiman. Ya. Dia akan menyampaikan isi hati Tuhan, dia adalah seorang hamba Tuhan yang muda. Dan memang tim pelayanan kami selalu mau melatih setiap anak-anak muda untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Karena Tuhan juga memakai orang-orang muda. Ya Tuhan urapi dan pakai hamba Tuhan Stella Budiman, saya serahkan mic ini, mimbar ini, sampaikan isi hati Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Mari. Haleluya. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kali yang pertama saya ada di hadapan Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala, bahkan Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk melayani pada pagi hari ini. Dan saat ini saya akan membawakan firman dengan tema hidup tetap di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke-112. Kita akan lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-112 pada ayat yang ke-7. Sudah dapat? Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah pun juga, kita akan bacakan secara bersama-sama ayat ini dalam hitungan ketiga. 2, 3. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, di dalam setiap kehidupan kita yang ada di dunia ini, Tuhan ingin melihat setiap kehidupan kita, setiap pribadi kita, apakah kita tetap di dalam Tuhan, apakah kita tetap beriman di dalam Tuhan. Ada begitu banyak hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Tentu saat ini kita masih ada di tengah-tengah COVID-19 yang mungkin dapat membuat kita tergoncang. Tetapi kalau kita tetap di dalam Tuhan, kita percaya bahwa kita akan selalu menjadi orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan. Amin. Nah, di sini kata tetap artinya kokoh, tetap artinya memiliki komitmen, tetap artinya tidak dapat terombang-ambingkan oleh keadaan zaman ini, oleh masalah, oleh situasi, oleh keadaan. Orang yang tetap berarti dia memiliki pendirian yang teguh kepada Tuhan. Amin. Nah, di sini pertanyaannya, apakah hidup saya, apakah hidup saudara-saudara yang ada di rumah, bahkan yang ada di tempat ini, apakah kita tetap di dalam Tuhan? Bapak Ibu Saudara dapat menjawabnya sendiri. Nah, saya akan berbagi bagaimana ada beberapa tokoh Alkitab yang hidupnya tetap berpegang di dalam iman mereka kepada Tuhan. Kita buka di dalam Daniel pasalnya yang ketiga. Daniel pasalnya yang ketiga, kita akan bacakan dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18.
Daniel pasal yang ketiga ayat yang 10 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu dapat menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang Tuanku didirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab, ya Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dari hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Kita garis bawahi di ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Haleluya. Nah, ini adalah bukti iman, bukti ketaatan, bukti ketundukan dari setiap keberadaan Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka tetap taat, mereka tetap di dalam Tuhan. Walaupun kita kalau membaca Daniel pasal yang 3 ini berbicara tentang bagaimana Raja Nebukadnezar dia membuat suatu patung, dia mengumpulkan di situ orang-orang penting untuk berkumpul untuk menyembah patung itu, untuk menyembah dewa itu. Tetapi hal yang luar biasa didapati di sini bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego tetap di dalam pendirian mereka untuk menyembah akan Tuhan. Nah, hari-hari ini dalam setiap kehidupan kita, apa yang sedang kita alami? Masalah apa, situasi apa, kondisi apa yang sedang kita alami? Apakah kita masih mau tetap di dalam Tuhan? Apakah sebelum terjadinya COVID ini atau sampai sudah terjadinya COVID ini, apakah kita masih tetap iman kita kepada Tuhan? Saya percaya bahwa kalau kita tetap di dalam Tuhan, Tuhan akan melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat bagaimana ketika mereka dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala itu, bahkan Nebukadnezar sangat marah, sangat geram, sehingga 2 kali lipat panasnya ditambahkan api itu. Tetapi apa yang terjadi? Apakah mereka terbakar? Apakah mereka mati? Tidak, tetapi mereka ada di dalam perlindungan Tuhan. Masalah sebesar apapun, api sebesar apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kalau kita tetap melakukan sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan, kalau iman kita tetap kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Bukan hanya Sadrak, Mesak dan Abednego, bahkan juga Ayub. Ketika dia mengalami begitu banyak goncangan akan imannya,
Tetapi apa yang dilakukan? Istrinya bukannya menjadi seorang penolong, tetapi menjadi intimidasi supaya dia meninggalkan Tuhan. Tetapi perkataan iman yang Ayub katakan, apakah kita hanya mau menerima yang baik-baik saja daripada Tuhan? Itu adalah iman Ayub yang luar biasa. Dia kehilangan banyak hal. Dia dicobai dengan berbagai macam pencobaan. Tetapi dia tidak pernah sekalipun meninggalkan Tuhan. Ada banyak lagi. Yusuf. Kita lihat kehidupan Yusuf. Kalau kita tahu dia dulu dibenci oleh saudaranya. Dia dibuang oleh saudaranya. Dia bahkan dijual di tanah Mesir. Bahkan sampai di tanah Mesir pun juga apa yang terjadi. Dia difitnah. Tetapi apakah Tuhan meninggalkan dia? Tetapi apakah Yusuf membenci saudara-saudaranya? Apakah Yusuf membenci keluarganya? Tidak. Dia mengasihi tanpa membenci. Haleluya. Hari-hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan hamba Tuhan banyak mengalami kekecewaan mungkin dalam setiap kehidupan kita. Apakah dengan kekecewaan kita itu dapat menggoncangkan iman kita kepada Tuhan? Ingat, orang yang kecewa, orang yang sakit hati, orang yang penuh dengan kepahitan, dia tidak akan mengalami terobosan baru. Dia akan tetap di situ, tidak akan mengambil langkah. Tetapi orang yang mau mengasihi, orang yang tetap taat kepada Tuhan, orang yang tetap ada di dalam koridornya Tuhan, dia akan mengalami terobosan baru. Haleluya. Saya pribadi pun juga yang namanya kepahitan, saya pernah mengalami yang namanya kepahitan sampai ada di titik paling bawah dalam kehidupan saya. Ya, kepahitan dengan pribadi saya, bahkan saya membenci Tuhan. Saya pernah alami hal seperti itu. Dulu umur saya 20 tahun, di mana saya harus kehilangan sosok pribadi yang saya sangat kasihi, yaitu ayah saya. Dia meninggal di saat ulang tahun saya. Saya ada di sekolah Alkitab. Waktu itu saya katakan di dalam pas jam 12 malam saya berdoa sama Tuhan, pas udah mau masuk tanggal 21 itu ulang tahun saya. Saya hanya minta satu hal sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya hanya minta sembuhkan papa saya. Saya hanya minta itu sama Tuhan. Dan saya mendengar, saya dapat kabar bahwa papa saya sudah meninggal. Hati saya terasa tercabik, hati saya terasa hancur saat itu. Saya benci, saya bilang, Tuhan, saya kan sudah serahkan hidup saya kepada Tuhan. Bahkan saya sudah tinggalkan perkuliahan saya hanya untuk saya mau melayani Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan ambil sosok pribadi yang begitu saya kasihi? Saya bertanya kepada Tuhan, bahkan saya bilang sudah tidak ada lagi yang dapat saya banggakan, sudah tidak ada lagi sosok yang ingin saya banggakan. Saya bilang seperti itu. Tetapi Tuhan mulai berbisik dalam kehidupan saya. Ingat, Tuhan mengasihi kamu. Tuhan mengasihi kamu. Saya penuh dengan kebencian. Pokoknya saya mulai dari situ saya tahu bahwa itu adalah kepahitan dalam kehidupan saya. Sehingga saya mau berdoa saya tidak bisa. Saya mau buka Alkitab saya tidak bisa. Karena udah penuh dengan kepahitan, kebencian, saya membenci Tuhan. Sehingga saya tidak mengalami terobosan-terobosan baru dalam Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu, Tuhan mulai memulihkan kehidupan saya. Dia mulai memeluk saya, dia mulai merangkul hidup saya. Ada seorang hamba Tuhan, dia doakan saya. Dia berkata bahwa kamu berharga di hadapan Tuhan. Dia doakan saya saat itu. Saya pikir saya sudah lepas. Bahkan saya pernah katakan kepada mama saya kalau saya membenci mama saya. Mama saya nangis. Mama saya katakan, kenapa sampai membenci mama saya? Terus saya bilang, kalau mama tidak antar saya untuk sekolah Alkitab, tidak bilang saya untuk sekolah Alkitab, saya pasti masih bertemu dengan papa saya sampai akhir nafasnya papa saya. Saya katakan seperti itu. Tetapi puji Tuhan
Tuhan pulihkan hati saya. Lewat hamba Tuhan itu dia doakan saya. Dan akhirnya saya pun berkata sama mama saya bahwa saya mengasihi mama. Saya katakan seperti itu. Dan mama saya nangis. Saya pun menangis. Saya katakan, oh Tuhan terlalu besar apa yang sudah saya lakukan. Dendam yang saya lakukan. Kepahitan yang saya buat. Tetapi saya pikir cuma sampai di situ. Saya pikir hidup saya sudah lepas pengampunan untuk orang tua. Tapi saya diperhadapkan lagi dengan situasi yang begitu sulit dalam hidup saya. Saya diperhadapi dengan kepahitan lagi kepada seseorang yang coba-coba melecehkan saya. Saya pikir saya hidup udah di dalam koridornya Tuhan itu. Saya pikir saya hidup di tengah-tengah orang-orang baik. Tetapi apa yang harus saya alami? Kepahitan lagi, sakit hati lagi, mengalami pelecehan. Saya anggap hidup saya itu sudah gak berarti. Tetapi Tuhan memberikan saya hati seorang hamba yang mau mengasihi Tuhan. Dia selalu berkata bahwa hidupmu berharga. Walau seberapa besar apapun yang terjadi dalam hidupmu, kamu tetap berharga di mata Tuhan. Saat itu saya mengerti bahwa Tuhan begitu mengasihi kehidupan saya. Walaupun sudah terlalu banyak hal yang saya lakukan untuk menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan dengan kasih karunia-Nya masih mengasihi saya sampai hari ini. Sampai saya bisa berdiri di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya mau katakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sampai kita membenci. Firman Tuhan katakan kalau kita membenci sesama manusia, kita seperti membunuh. Nah kalau kita membunuh, seperti Bapak Gembala pernah sampaikan, kalau kita membenci, kita seperti membunuh dan kita sedang membawa mayat di dalam kehidupan kita. Kalau kita membenci satu orang, kita sedang membawa mayat satu orang. Dan itu akan busuk dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tetap mengasihi orang yang melakukan kesalahan di hadapan kita, hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya bahwa segala situasi apapun yang kita alami hari-hari ini, yang mungkin terasa sulit untuk kita jalani. Mungkin kita berkata, Tuhan, saya tidak mengerti dengan maksud Tuhan. Mungkin kita berkata, Tuhan, kok seperti ini? Saya tidak mengerti apa yang harus saya lakukan menghadapi masalah ini. Tetapi Tuhan akan selalu berbisik. Dia akan menunjukkan jalannya untuk saya dan saudara. Amin. Haleluya. Dan mungkin kita pun juga berkata, Tuhan, aku begitu lelah, aku begitu capek Tuhan. Dengan segala hal yang harus aku jalani hari-hari ini. Tuhan berkata dalam firman-Nya, marilah kepadaku yang letih lesu, Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Engkau yang sudah merasa capek hari-hari ini, engkau yang sudah merasa seolah-olah tidak mampu lagi, Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang berbeban berat dan letih lesu, Dia yang akan memberikan kelegaan kepada saya dan saudara. Amin. Mungkin hari-hari ini juga engkau berkata, oh Tuhan, ini semua mustahil. Tuhan, semua yang aku lakukan mustahil untuk aku dapat dipulihkan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mustahil. Di hadapan manusia itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Mungkin juga kita berkata, Tuhan, tidak ada yang mengasihiku hari-hari ini. Tuhan, aku sendiri. Tuhan, tidak ada yang mengerti tentang hidupku. Tidak ada yang mengasihi aku saat ini. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan mengasihi engkau. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan
tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, kita tidak ada sampai hari ini. Oh, dia kok rela serahkan hidupnya, dia rela serahkan nyawanya untuk saya dan saudara. Jadi untuk apa kita bimbang? Untuk apa kita ragu? Untuk apa kita khawatir dengan segala sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupan kita? Asalkan kita tetap melekat di dalam Tuhan. Asalkan kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Tuhan akan mengadakan hal-hal yang luar biasa. Mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mungkin masalah datang dalam setiap kehidupan kita. Tuhan izinkan masalah itu datang dalam kehidupan kita. Mungkin yang pertama Tuhan ingin supaya kita tetap berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Atau yang kedua, Tuhan ingin kita naik level dalam keimanan kita dalam Tuhan. Amin. Tuhan ingin kita terus berpegang di dalam Tuhan. Tuhan ingin kita tidak hanya di satu titik saja, tetapi Tuhan ingin kita untuk melangkah. Tuhan ingin kita melangkah di dalam Tuhan. Tuhan ingin kita mengalami terobosan-terobosan baru di dalam Tuhan. Amin. Orang yang tetap dalam Tuhan yang tadi kita sudah bacakan tentang beberapa tokoh Alkitab. Dia yaitu mereka yang terus berkomitmen di dalam Tuhan. Mereka yang terus ada komitmen di dalam Tuhan. Kalau sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Tuhan tetap Tuhan. Ingat, Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Tak sedetik pun dia meninggalkan kehidupan kita. Dia rela korbankan hidupnya untuk saya dan saudara. Supaya kita menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Supaya kita dimenangkan oleh Tuhan. Jangan pernah takut dengan situasi kondisi yang ada. Jangan pernah takut dengan masalah yang kita alami. Paulus katakan bahwa di dalam kelemahankulah kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Di dalam kelemahan kita, mungkin kita saat ini merasa ada di dalam kelemahan. Tetapi ketika kita mengangkat tangan, Tuhan yang akan turut campur tangan menolong kehidupan kita. Haleluya. Hari-hari ini mari kita tetap di dalam Tuhan. Abraham ketika dia harus diuji imannya, kepercayaannya kepada Tuhan untuk menyerahkan Ishak anaknya. Apakah dia ada perbantahan? Tidak. Dia tidak ada persungutan ketika Tuhan katakan, Abraham serahkan anakmu itu kepadaku. Dia tidak ada perbantahan sama sekali. Waktu dikatakan Tuhan saat itu juga dia langsung mengambil Ishak untuk diserahkan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan katakan kepada Abraham, jangan kau bunuh Ishak. Karena aku sudah melihat bagaimana engkau takut akan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Haleluya. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang tetap di dalam Tuhan, dia akan menjadi orang-orang yang taat dan setia. Amin. Orang yang takut dalam Tuhan, dia akan menjadi pribadi yang penuh dengan kasih setia. Amin. Untuk itu hari-hari ini, mari sama-sama kita belajar untuk hidup kita tetap di dalam Tuhan. Sama-sama kita belajar untuk melekatkan hidup kita, bangun hidup kita, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Dialah sumber keselamatan yang sejati dalam kehidupan kita. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Hanya dekat Allah saja kita mendapatkan ketenangan. Hanya dekat Allah saja kita mendapatkan keselamatan. Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita, amin. Tuhan Yesus begitu mengasihi kamu, mengasihi Bapak Ibu Saudara, mengasihi saya pribadi. Kalau Dia boleh mengubahkan hidup saudara, hidup saya, pasti Dia pun akan dapat mengubahkan hidup saudara. Dia yang dapat mengubahkan pribadimu. Mungkin engkau berkata mustahil, saya sudah terlalu hancur,
Tetapi ingat, Tuhan tidak melihat background hidupmu. Asalkan kau mau datang berlutut di hadapan Tuhan, Tuhan dapat memulihkan engkau. Amin. Haleluya. Orang yang hancur, sehancur-hancurnya apapun, dia dapat ubahkan menjadi pribadi yang baru. Bejana, untuk menjadi bejana yang baik, untuk menjadi suatu bejana yang baik, dia harus diremuk, harus dibanting, harus dihancurkan berkali-kali supaya dia menjadi bejana yang baik. Emas yang murni, untuk menjadi emas yang murni, dia harus dibakar, harus ada proses supaya menjadi emas yang baik. Dalam kehidupan kita pun juga, kita harus mengalami yang namanya proses untuk kita naik level di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya akan membawakan ayat yang terakhir. Kita lihat di dalam Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Kalau kita sudah di dalam Kristus, mari hidup kita tetap di dalam Tuhan. Kalau kita sudah di dalam Kristus, mari kita berakar, berbuah di dalam Tuhan. Dan biarlah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus selalu belajar untuk mengucap syukur. Amin. Karena di balik ucapan syukur ada mujizat yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, mungkin singkat, tetapi saya percaya itu semua terus akan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Mari belajar untuk tetap setia dan Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Amin. Apapun yang kita alami, tetap setia dalam mengiring Dia. Jaga hati kita, jangan sampai kita memiliki kebencian. Haleluya. Karena dunia berusaha membuat kita untuk benci satu orang saja, supaya kita gak masuk surga. Jaga hati kita, jaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita sangat berharga. Tuhan sudah memulihkan hamba Tuhan Stella. Tuhan memulihkan semua kita. Karena kasih-Nya begitu besar. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya percaya ada mujizat Tuhan terjadi saat ini. Saya percaya ada lawatan Tuhan. Tuhan ada di tempat ini, Tuhan ada di rumah-rumah saudara. Tuhan sedang melihat saudara. Tuhan sangat mengasihi saudara. Dia yang paling memaklumi saudara. Dia tahu hati saudara. Dia tahu kalau saudara sedang ada di dalam pergumulan. Dia tahu kalau saudara saat ini sedang ada di dalam masalah. Dia tahu kalau saudara sedang lemah. Dia tahu kalau saudara sedang goyah hari-hari. Dia memberikan kekuatan buat saudara. Yang ada di tempat ini kita bangkit berdiri semuanya. Kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Bapa, sentuh hatiku. Ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku sebuah kasih yang selalu
setiap hati kami. Tuhan Yesus, lihat kami. Engkau sangat mengasihi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagai emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ambil sikap berdoamu yang baik. Sambil musik terus dilantunkan. Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan mengasihi semua kita. Adakah hatimu punya kebencian? Adakah engkau mulai tidak taat? Adakah engkau mulai mundur imanmu? Adakah engkau lemah hari-hari ini? Tuhan ada bersama dengan engkau. Tuhan mau memulihkan engkau. Tuhan sudah mati buat engkau. Tuhan sudah bangkit buat engkau. Tuhan ada di sorga buat engkau. Roh Kudus diberikan buat engkau. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Rencana Tuhan belum gagal di dalam kehidupanmu. Rencana Tuhan masih bisa tergenapi di dalam kehidupanmu. Maukah engkau datang kepada Tuhan dan berkata, ini aku Tuhan. Aku serahkan hidupku kepadamu. Yesus memanggil engkau, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Maukah engkau menerima kelegaan? Maukah engkau menerima damai sejahtera? Maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau diberikan hati yang baru? Saat ini dimanapun engkau berada, di rumah-rumahmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan mau menjamah engkau. Mungkin engkau sedang sakit. Mungkin engkau sedang di dalam hati yang hancur. Saat ini Tuhan mau pulihkan engkau. Saat ini Tuhan mau sembuhkan engkau. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan Yesus lihat setiap anak-anakmu yang mendengarkan doa ini Tuhan. Tuhan engkau jamah. Tuhan engkau pulihkan. Saat ini dia sedang menjamah engkau. Saat ini dia sedang memulihkan hatimu. Saat ini dia sedang berbicara kepada engkau. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan sangat mencintai engkau. Haleluya, 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 haleluya Yesus Tuhan. Tuhan terus jamah kami. Jamah setiap hati kami. Haleluya Yesus Tuhan. Saat ini Tuhan menyembuhkan setiap yang sakit. Saat ini Tuhan memberikan kekuatan setiap yang lemah. Saat ini Tuhan sedang bekerja dalam nama Yesus. Tuhan menjamin kehidupanmu. Tuhan mengampuni engkau dari setiap kesalahanmu. Mungkin engkau merasa gak layak, tidak pantas, sering melakukan kesalahan, terus jatuh di dalam dosa. Tuhan mau mengampuni dosamu. Mari datang kepada Tuhan. Dosamu yang begitu banyak itu, Tuhan mau ampuni engkau. Dia mau layakkan engkau. Engkau pantas untuk menerima kasih karunia. Tuhan berikan pengampunan buat engkau saat ini dalam nama Yesus. Dia mengampuni engkau, dia mengasihi engkau, dia mengampuni engkau. Tuhan juga mau engkau mengampuni. Kalau engkau punya kepahitan, lepaskan pengampunan. Ampuni orang yang melecehkanmu. Ampuni orang yang menyakitimu. Ampuni orang yang menfitnahmu. Ampuni orang yang sudah berkhianat kepadamu. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan engkau kekuatan untuk kau bisa mengampuni. Terjadi pemulihan dalam hidupmu.
Engkau yang punya masalah dalam keluarga, ada hari depan Tuhan mau pulihkan keluargamu. Tuhan mau pulihkan suamimu, Tuhan mau pulihkan istrimu, Tuhan mau pulihkan anak-anakmu, Tuhan mau pulihkan keluargamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami alami pemulihan saat ini. Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Pakai dia di masa mudanya. Ada masa depan, selalu ada harapan di dalam perjalanan hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami semua sudah diberkati oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita akan mengangkat satu lagu dan kita akan berdoa syafaat. Mari Anto untuk maju nyanyikan satu lagu. Lalu doa syafaat akan dipimpin oleh Saudari Via. Berdoa untuk Indonesia, berdoa buat keluarga-keluarga, dan berdoa biar terjadi pemulihan. Indonesia boleh dipakai Tuhan. Satu pujian. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa kulukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami Engkau sudah pulihkan Tuhan. Tidak ada lagi kepahitan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, yang ada adalah sukacita yang daripada Engkau. Kami siap untuk melakukan setiap hari-hari kami dengan penuh sukacita di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan menaikkan setiap doa syafaat kami Tuhan. Kami mau bersatu hati. Kami mau berdoa bagi bangsa, bahkan muka bumi ini Tuhan. Kami melihat banyak sekali orang yang terkena virus corona Tuhan. Engkau melihat bahwa banyak orang yang terpapar virus corona ini Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia kami, bahkan buka bumi ini Tuhan. Kami berdoa biar Engkau pulihkan semuanya Tuhan dari virus corona yang ada. Biar Engkau putuskan rantai virus corona ini. Engkau pulihkan orang-orang yang terkena virus corona ini. Engkau berkati setiap para tim medis yang turut campur membantu menanggulangi virus corona yang ada Tuhan. Biar Engkau berkati pekerjaan tangan mereka, boleh mendatangkan mujizat, boleh mendatangkan kesembuhan bagi orang-orang yang terkena virus corona ini Tuhan. Biar Engkau berkati setiap obat-obatan yang mereka konsumsi Tuhan. Setiap keperluan dana yang dibutuhkan Tuhan, Engkau
biar Engkau Allah yang mencukupkannya Tuhan. Terima kasih dan kami mau berdoa buat bangsa Indonesia kami yang tercinta ini. Kami percaya bangsa Indonesia kami ada di hati-Mu Tuhan. Biar Engkau pulihkan bangsa kami, Engkau berkati setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Bahkan pemimpin yang di perdesaan, pelosok, perkotaan sekalipun, presiden, wakil presiden, jajaran dan menteri-menteri yang ada, biar hikmat, kebijaksanaan, marifat menjadi bagian milik mereka. Biar mereka melakukan setiap tugas-tugas mereka dengan penuh tanggung jawab Tuhan. Dan kami berdoa setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil semua berasal daripada Engkau saja Tuhan. Biar Engkau taruh roh yang takut akan Tuhan. Jauhkan mereka daripada korupsi, niat-niat jahat atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih dan kami berdoa bagi bangsa Indonesia kami Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Banyak orang-orang yang belum percaya kepadamu Tuhan. Banyak orang-orang yang masih hidup dalam dunia gelap, dalam kegelapan Tuhan. Banyak orang-orang yang masih melakukan ilmu hitam. Kami berdoa bagi mereka Tuhan. Biar Engkau jamah hati mereka, biar Engkau jamah kehidupan mereka, biar mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau tarik mereka dengan tali kasih-Mu Tuhan. Engkau tegur mereka Tuhan Yesus, biar mereka boleh bertobat Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami, biar bangsa kami banyak pertobatan, biar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Bapa yang baik buat bangsa Indonesia kami ini, biar dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa, banyak lidah-lidah yang mengaku bahwa Yesus Kristuslah Tuhan satu-satunya. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa juga buat pelayan pekerjaan-Mu di muka bumi ini, dalam bentuk apapun, dimanapun, bahkan di gereja bawah tanah sekalipun Tuhan. Kami berdoa biar banyak jiwa-jiwa yang dijangkau, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan kami berdoa buat pelayan dan hamba-hamba Tuhan yang turut campur. Engkau lindungi, jagai mereka dari niat-niat orang jahat Tuhan. Berkati kehidupan mereka, biar sukacita, damai sejahtera, kesehatan menjadi bagian milik mereka Tuhan. Dan kami berdoa juga bagi pelayanan kami di tempat ini, Angker Ministry, GPD Utupos, dan Happy Community yang ada belum berlanjut Tuhan Yesus. Kami berdoa biar boleh kembali semula pelayanan ini Tuhan. Biar boleh jemaat-jemaat-Mu boleh berkumpul, kami boleh berkumpul bersama untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya bahwa itulah yang menjadi kerinduan-Mu. Bahkan itu juga yang menjadi kerinduan kami, untuk bersatu hati memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau mendengar setiap seruan kami untuk memulihkan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa juga buat pelayanan Bapak dan Gembala kami, Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan. Dimanapun mereka diutus, dimanapun mereka melayani, biar Engkau memberkati pelayanannya Tuhan. Biar mereka boleh menjadi saluran berkat-Mu, biar mereka boleh menjadi garam, biar mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, biar banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan, biar banyak jiwa-jiwa yang bertobat Tuhan Yesus melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih, dan kami Tuhan Yesus berdoa juga bagi keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, yang bertalian darah dengan kami Tuhan. Kami berdoa biar Engkau jagai, lindungi mereka, biarlah Engkau yang menjadi perisai bagi keluarga kami. Bentengi keluarga kami Tuhan, jauhkan dari roh-roh jahat, apapun niat-niat orang jahat yang ingin mengganggu mereka Tuhan. Biar hikmat, kebijaksanaan, marifat, sukacita, damai sejahtera selalu Engkau karuniakan bagi mereka Tuhan. Mereka yang belum mengenal Engkau, Engkau tarik dengan tali kasih-Mu Tuhan. Dan keluarga kami yang dalam masih pengiringan mereka akan Engkau, biar mereka tetap setia, biar mereka imannya tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, keluarga kami yang saat ini mengalami sakit penyakit, kami berdoa Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, bahkan kami berdoa juga buat sidang jemaat yang ada, mungkin yang belum bisa hadir Tuhan Yesus, atau yang mengikuti beribadah di rumah. Kami berdoa mereka yang saat ini mengalami sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biar iman mereka juga boleh kuat,
biar mereka juga boleh membangun mesbah mereka di rumah mereka masing-masing Tuhan. Biar mereka tetap setia dalam pengiringan mereka akan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami berdoa juga bagi kami pengerja-pengerja di tempat ini Tuhan Yesus, bahkan anak-anak kecil yang ada. Kami berdoa biar Engkau jaga lindungi kami, berikan kami selalu kesehatan Tuhan. Biar Engkau selalu memberikan pewahyuan bagi setiap kami. Bahkan terus singkapkan terus kebenaran firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Pimpin kehidupan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah menjadi doa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mendengar setiap seruan kami di dalam nama Yesus. Kita akan menerima berkat. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tetaplah beriman, tetaplah percaya. Jangan takut dengan kabar-kabar yang buruk yang kita dengar. Percaya kepada Tuhan yang mengatur hidup kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan ibadah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ketiganya yang esa menyertai setiap kehidupan kita, memberkati kita, memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Hidup kita diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu yang melimpah. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom.